Surat Mujadalah ayat surat 58 ayat 8 sampai 50 sampai 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina nuhu 'anil najwa summa yaqulun. Mana ya baca sih? Dari 8. Kan 7. 7 kan udah. Dari 7. Kamu kayak gini mau apa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabbi'uhum illa huwa rabbi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dzalika wala aktsara illa huwa ma'akum aynama kanu summa yunabbi'uhum bima 'amilu yawmal qiyamati innallaha bikulli shay'in 'alim. Alam tara ilal ladzina nuhu 'anil najwa summa yaquluna liman nuhu anhu summa yaquluna liman nuhu anhu wa yatanajawna bil ithmi wal 'udwani wa ma'siyatir rasul wa ma'siyatir rasuli wa idza ja'uka
Hayya wa idza ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika billahu ويقولون في أنفسهم لولا ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله
وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يا فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن وإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. لن تغني عنهم أموالكم ولا
أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إلا الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن كتب الله لأغلبن أنا ورسولي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حسن لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من آذى الله ورسوله من هاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم
kata Allah kata babi di Al-Asiratahu ulaika kataba fi qulubihimul iman Ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin min وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tidak ada pembicaraan rahasia antara tiga orang melainkan ialah yang keempat. Dan tidak ada yang kelima melainkan ada yang keenam. Dan tidak ada yang kurang dari itu atau yang lebih banyak, melainkan dia pasti ada bersama mereka di samping manapun mereka berada. Kemudian dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang tidak dilarang mengadakan pembicaraan rahasia, kemudian mereka kembali mengerjakan larangan itu, dan mereka mengadakan pembicaraan rahasia untuk berbuat dosa, bermusuhan dan durhaka kepada Rasul. Dan apabila mereka datang kepadamu Muhammad, mereka mengucapkan salam dengan cara yang bukan seperti yang ditentukan Allah untukmu. Dan mereka mengatakan pada hadiri mereka sendiri, mengapa Allah tidak menyiksa kita atas apa yang kita katakan itu? Cukuplah bagi mereka neraka jahanam yang akan mereka masuki, maka neraka itu seburuk-buruk tempat kembali. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengatakan pembicaraan rahasia, mengatakan wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kamu membicarakan perbuatan dosa, permusuhan dan durhaka kepada Rasul, tetapi bicarakanlah tentang perbuatan kebajikan dan takwa, dan bertawakallah kepada Allah, dan kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali. Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu termasuk perbuatan setan, agar orang-orang yang beriman itu bersedih hati, sedangkan pembicaraan itu tidaklah memberi pembicaraan sedikit pun kepada mereka kecuali dengan izin Allah.
dan kepada Allah hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majlis-majlis, maka lapangkanlah, percaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, percaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu berapa derajat, dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Baik orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang yang miskin sebelum melakukan pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Tetapi jika kamu tidak memperoleh yang akan disedekahkan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Apakah kamu takut akan menjadi miskin karena kamu memberikan sedekah sebelum melakukan pembicaraan dengan Rasul? Tetapi jika kamu tidak melakukannya dan Allah telah memberi ampun kepadamu, maka laksanakan sholat dan tunaikan zakat, serta taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang munafik yang menjadikan suatu kaum yang telah dimurkai Allah sebagai sahabat? Orang-orang itu bukan dari kaum kamu dan bukan dari kaum mereka, dan mereka bersumpah atas kebohongan sedang mereka mengetahuinya. Allah telah menyediakan azab yang sangat keras lagi bagi mereka. Sungguh betapa buruknya apa yang telah mereka kerjakan. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, maka bagi mereka azab yang menghinakan. Harta benda dan anak-anak mereka tidak berguna sedikit pun untuk menolong mereka dari azab Allah. Mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ingatlah pada hari ketika mereka semua sedikit dibangkitkan Allah, lalu mereka bersumpah padanya bahwa mereka bukan orang musyrik sebagaimana mereka bersumpah kepadamu, dan mereka menyangka bahwa mereka akan memperoleh sesuatu manfaat. Ketahuilah bahwa mereka orang-orang pendusta. Setan telah menguasai mereka, lalu menjadikan mereka sumpah mengingat Allah. Mereka itulah golongan setan. Ketahuilah bahwa golongan setan itu golongan yang rugi. Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, mereka termasuk orang-orang yang sangat hina. Allah telah menetapkan, aku dan Rasulku pasti menang. Sungguh Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Engkau Muhammad tidak akan mendapat suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Sekalipun orang-orang itu bapaknya, anaknya, saudaranya, atau keluarganya, mereka itulah orang-orang yang dalam hatinya telah ditanamkan Allah beriman, dan Allah telah membuatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari Dia, lalu memasukkannya
memasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmat. Mereka lah golongan Allah. Golongan Allah, ingatlah sesungguhnya golongan Allah itu yang teruntung. Sudah 2 kali. Iya. Celaan terhadap perundingan rahasia untuk memusuhi Islam. Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tiada pembicaraan rahasia antara 3 orang, melainkan dialah yang keempatnya. Dan tiadalah pembicaraan antara 5 orang, melainkan dialah yang keenamnya. Dan tiadalah pula pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia adalah bersama mereka maupun mereka itu berada, dimanapun mereka berada. Kemudian dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi orang bicara kelompok 2 orang, 3 orang dan banyak orang, itu semuanya Allah ada di sana. Tidak bisa dia, tidak ada rahasia-rahasiaan, ya kan? Ini suatu persoalan yang terjadi di dalam masyarakat. Ini rahasia. Kalau iya, enggak. Apakah tiada kamu memperhatikan orang-orang yang telah dilarang mengadakan pembicaraan rahasia? Tiada kamu memperhatikan. Kemudian mereka kembali mengerjakan, dilarang, kerjakan lagi larangan itu, dan mereka mengadakan pembicaraan rahasia untuk berbuat dosa. Jadi jangan bicaralah masalah keburukan dan kejelekan orang lain. Itu akan tak ada gunanya. Jadi permusuhan dan durhaka kepada Rasul. Jadi Rasul tidak pernah membicarakan hal-hal yang buruk. Yang ajarkan baik-baik saja. Dan apabila mereka datang kepadamu, maksudnya datang kepada Muhammad itu, mereka mengucapkan salam kepadamu dengan memberikan salam yang bukan sebagai yang ditentukan Allah untukmu. Nah, jadi dia bukan salam, itu hanya di mulut saja, ya, di hatinya tidak. Ya. Dan mereka mengatakan pada diri mereka sendiri, mengapa Allah tiada menyiksa kita disebabkan apa yang kita katakan itu. Kok hari itu belum ada siksaan, padahal kita membicarakan orang lain, ya. Kok datang siksaan itu? Cukuplah Allah bagi mereka neraka jahanam yang akan mereka masuki. Jadi Allah menyediakan aja. Kalau masuk ke jurang ini neraka jahanam. Dan mereka itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi pada hari dia berbuat dosa, membicarakan rahasia orang lain, dia sudah sediakan neraka jahanam. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kamu membicarakan tentang membuat dosa. Nah, ini ditegaskan lagi, jangan buat dosa. Bicara rahasia itu jangan buat dosa. Permusuhan dan durhaka kepada Rasul. Kenapa tak boleh? Membicara berbuat dosa akan memancing orang lain untuk berbuat dosa lagi. Dan bicarakanlah tentang membuat kebaikan dan takwa.
dan katakanlah kepada Allah, kepadanya kamu akan dikembalikan. Jadi kalau orang bergibah, ya, membicarakan orang lain, keburukan orang lain, kejahatan orang lain, yang lain akan bergibah lagi, akan bicarakan itu. Itulah namanya multi level marketing dosa. Ya. Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu adalah dari setan. Jadi kalau bicara rahasia adanya dari setan. Supaya orang-orang yang beriman itu berduka cita, sedangkan pembicaraan itu tiadalah memberikan mudarat sedikit pun kepada mereka kecuali dengan izin Allah, dan kepada Allah lah hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal. Sopan santun menghadiri majelis Nabi. Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis. Jadi dalam majelis itu, berlapang-lapang itu maksudnya apa? Jangan sampai ada rahasia di antara kita. Ya, kita merasa bermusuhan di dalam hati. Tidak, jangan disukai orang itu. Panggil orang-orang beriman. Berlapang-lapang dalam majelis berartinya tidak ada rahasia-rahasia. Maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi kalau disuruh berdiri jangan duduk. Jadi berdiri ya berdiri gitu loh. Nah, itu maksudnya lurus-lurus saja. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah. Jadi pembicaraan khusus dengan Rasul hanya sedekah aja kepada orang miskin sebelum pembicaraan itu. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu dan lebih bersih. Dan jika kamu tiada memperoleh yang akan disedekahkan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tidak boleh dipaksakan juga sedekah. Udah uang tidak ada, disedekahkan juga. Uang beras mau ditanah, nih orang miskin datang langsung dikasih beras itu, kita tidak makan. Tidak boleh juga. Seperti yang dianjurkan oleh Ustadz Mansur. Allah Akbar. Semuanya disedekahkan, padahal kita tidak punya otak. Apakah kamu takut akan menjadi miskin karena kamu memberikan sedekah sebelum pembicaraan dengan Rasul? Maka jika kamu tiada membuatnya dan Allah telah memberikan taubat kepadamu, maka dirikanlah salat, tunaikan zakat, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi tidak ada rahasia, ya. Larangan berteman dengan orang-orang yang memusuhi Islam. Ngobrol-ngobrol itu, ngobrol-ngobrol tetapi melalaikan kita untuk beribadah kepada Allah, tidak perlu baik, tapi habiskan tenaga aja. Tidaklah kamu perhatikan orang-orang yang menjadikan suatu kaum yang dimurkai Allah sebagai teman. Ya, orang-orang itu bukan dari golongan kamu dan bukan pula dari golongan mereka, dan mereka bersumpah untuk menguatkan kebohongan.
ya menguatkan kebohongan, sedangkan mereka mengetahui. Jadi semua cerita yang galau tidak usah diikuti ya, tidak ada manfaatnya, kabur aja dari situ. Ingin lama-lama ngobrol nanti perbicaraannya tidak ada lagi, tidak ada gunanya. Allah telah menyediakan bagi mereka azab yang sangat keras. Sesungguhnya amat buruklah apa yang telah mereka kerjakan. Mereka menjadikan sumpah mereka sebagai perisai. Nah, sumpah sebagai perisai. Lalu mereka halangi manusia dari jalan Allah. Apa itu? Enak ngobrolnya, ntar aja dulu pergi sini aja, ada banyak pembicaraan kita yang apa, bicarakan rahasia-rahasia atau orang lain ngomongin ya. Ntar aja dulu, yang pergi dulu dong, sini aja dulu duduk. Nah itu tidak boleh, itu dilarang itu. Karena itu mereka mendapat azab yang menghinakan. Harta benda dan anak-anak mereka tiada berguna sedikit pun untuk menolong mereka dari azab Allah. Mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Jadi kalau kita punya anak, harta, punya anak, tidak ada gunanya lagi kalau kita sudah melanggar aturan-aturan Allah. Jadi amal soleh anak yang soleh segala itu tidak ada berguna lagi, bahwa dia penghuni neraka. Ingatlah hari ketika mereka semua dibangkitkan Allah, lalu mereka bersumpah kepadanya bahwa mereka bukan orang yang musyrik, sebagaimana mereka bersumpah kepadamu, dan mereka menyangka bahwa sesungguhnya mereka itu akan memperoleh suatu manfaat. Ketahuilah bahwa yang sesungguhnya mereka lah orang-orang yang pendusta. Jadi dia mengira bahwa dia akan kita masukkan juga ke surga. Ada juga orang beranggapan kalau sudah Islam pasti masuk surga. Itu anggapan yang salah. Itu tidak boleh bicarakan itu kepada orang lain. Cuma masalahnya dia akan melalaikan untuk belajar Islam. Wah, semua orang Islam itu pasti masuk surga. Tidak bisa. Kalau dia munafik, musyrik, ada pembicaraan rahasia dilakukan, tetap aja masuk neraka jahanam. Setan telah menguasai mereka, lalu menjadikan mereka terlupa mengingat Allah. Nah, setan itu sudah menguasai dirinya. Mereka lupa mengingat Allah. Apa yang diingatnya? Perintah dan larangannya. Mereka itulah golongan setan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan setan itulah golongan yang merugi. Jadi tidak ada gunanya. Bicaraan rahasia disebar, diapakan, diumbar gitu. Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, mereka termasuk orang-orang yang sangat hina. Allah telah menetapkan aku dan Rasul-Rasulku, kata Allah, pasti menang. Jadi ditetapkan Allah itu aku dan Rasul-Rasulku pasti menang. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Tidak akan ada. Orang-orang beriman kepada Allah dan Rasulnya tidak akan terjadilah berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang ajaran Allah. Tidak bakal, ya kan? Tidak akan didapati seperti itu. Tidak bakal terjadi. Makanya dilarang oleh Allah, janganlah kamu menikah dengan orang musyrik. Tidak bakal ada, tidak akan terjadi kasih sayang itu. Jadi orang-orang sudah terlanjur menikah dengan orang musyrik itu bertobat kembali. Salah satu diantaranya harus mengalah. Dia mau masuk neraka apa masuk surga.
Tidak akan bisa dinikmati. Sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, anak-anak, atau saudara-saudara, ataupun keluarganya, mereka itu adalah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan di dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang darinya dan dimasukkannya mereka ke dalam surga dan mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal dalamnya, dan Allah ridha terhadap mereka, dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmatnya. Mereka itulah orang-orang, adalah golongan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan Allah itulah golongan yang beruntung. Siapa golongan Allah? Itu orang-orang yang tidak masuk golongan setan. Sadaqallahul azim. Betul. Ini budaya gaya hidup. Namanya gaya hidup dalam bergaul dengan siapa saja. Kalau nggak ada untungnya baik, bagi